Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota yang masih sama seperti kemarin, yaitu ada Dimas Andika Firmansyah, ada saya Wajar Adi Prayoga, dan ada Ahmad Fauzan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai program Radic Short yang sudah diberi range. Nah, seperti biasa di sini menggunakan library IOStream, dan di sini terdapat fungsi. Yang pertama ada fungsi void print dengan integer input dan integer n, dan integer input ini sebagai pointernya. Di sini terdapat perulangan for, digunakan untuk menampilkan data yang diinput sebelum disorting. Kemudian ada lagi fungsi void print sorting. Di sini menggunakan pointer range, kemudian integer jumlah range. Sini juga ada perulangan for. Di sini digunakan untuk menampilkan data setelah disorting. Dan di bawahnya ada fungsi Radic Short Logic. Ini sudah dijelaskan kemarin bahwa untuk mengurutkan data secara Radic Short. Kemudian kita ke bawah. Di sini ada fungsi utama integer main. Di sini akan dijelaskan oleh Dimas Andika. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi utama yaitu integer main. Nah, di sini terdapat beberapa variabel ya, deklarasi variabel, di mana untuk variabel range sini berguna untuk menentukan range yang akan kita gunakan. Lalu ada variabel input, sini berguna untuk menginputkan data. Lalu input size berguna untuk menghitung seberapa besar data yang kita masukkan. Lalu ada A dan B, ini untuk memasukkan batas awal dan batas akhir pada range. Lalu jumlah range berguna untuk menghitung range yang kita masukkan. Selanjutnya ada di sini ada sin input size. Di sini berguna untuk memasukkan seberapa banyak data yang akan kita inputkan. Lalu selanjutnya di sini ada perulangan for, di mana di sini perulangan ini berguna untuk menginputkan data yang akan kita masukkan ke dalam Radic Short. Lalu di sini ada print input size, ini berguna untuk mengoutputkan data yang diinput sebelum disorting. Selanjutnya di sini ada sin A dan sin B, ini berguna untuk menginputkan batas range data yang akan disorting ke dalam Radic Short. Selanjutnya ada variabel jumlah range dengan rumus yang sudah tersedia. Di sini untuk variabel jumlah range berguna untuk menghitung banyak data array dalam range. Selanjutnya ada perulangan for, ini berguna untuk memasukkan data range array input ke dalam array range. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Fauzan. Baik, terima kasih. Kemudian untuk program selanjutnya, setelah data dalam range array input ke dalam array range, kemudian di sini ada program untuk mengoutputkan data yang ada di dalam array range. Dan setelah itu ada program untuk mengoutputkan banyak data yang ada dalam array range. Lalu di sini selanjutnya ada program untuk sorting data yang ada di dalam array range secara Radic Short dengan pemanggilan fungsi Radic Short Logic. Kemudian mengoutputkan data yang sudah disorting secara Radic Short tadi. Nah, dengan pemanggilan fungsi print sorting. Nah, setelah mengoutputkan data itu disorting, kemudian di sini ada program untuk mengoutputkan data yang tidak ikut tersorting atau yang diabaikan dari proses sortingan. Di sini pada program yang untuk mengoutputkan data yang tidak sorting dengan menyamakan data yang di dalam array range dan array input, dan ketika datanya itu nilainya sama, maka nilainya akan 0. Dan jika nilai yang ada di data array input nilainya tidak sama dengan 0, maka akan dioutputkan. Namun jika sama dengan 0, maka akan di skip atau tidak akan dioutputkan. Dan kemudian untuk pengecekan program akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan langsung saja coba run. Sekarang kita coba run. Di sini sudah terdapat outputan ya. Di sini ada nama kelompok. Kemudian kita masukkan banyak inputan. Misalnya kita masukkan 4,
Kita masukkan bilangan ke 0, 24, bilangan ke 1, 78, bilangan kedua 45, dan bilangan ketiga 36. Sekarang kita di sini terdapat keterangan data yang diinput yaitu 24, 78, 45, dan 36. Sekarang kita masukkan batasnya atau range sortingnya, yaitu batas awal data ke 1, batas akhirnya data ke 3. Setelah itu di sini muncul outputan juga mengenai data yang berada di dalam range, yaitu 78, 45, dan 36. Banyaknya data yang ada di dalam range berarti di sini sesuai outputannya berarti 3. Kemudian di sini muncul pengurutan secara radius sorting, yaitu yang pertama satuannya dimulai dari nilai satuan yaitu 45, 36, dan 78. Kemudian untuk yang puluhannya 36, 45, dan 78. Dan outputnya 36, 45, 78. Dan data yang tidak ikut di sorting yaitu 24. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.